tapi menghadapnya ke sana, tidak menghadap ke mbahnya ya. Ini ya, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Oke lah guys, kayaknya cukup ya. Kita explore di sekelilingnya pohon asem lagi. Allah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dakotan Explore Mystery. Seperti biasa ya guys, saya akan mengekspor ini yang pastinya tempat mistis ya. Tapi ini unik sekali. Tempatnya ini perbatasan dengan kampung, tapi ini tempatnya di hutan. Nah, hutan ini ada sebuah pohon asem yang konon apa tuh namanya? Keangkarannya juga sangat luar biasa dan sering mengganggu masyarakat di sekitar sini yang melewat area jalan di dekat pohon asem ini ya guys. Oke lah guys, kita tidak akan menunggu lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, terus bantu like dan share sebanyak mungkin ya guys. Oke, kita lanjut aja. Kita nanti akan menjelaskan bagaimana keangkerannya pohon asem tersebut. Oke ya guys, kita explore saja tempat pohon asem itu ya. Ini memang letaknya di tengah hutan. Terus ini ya, di tengah hutan itu pohon asemnya. Kelihatan nggak ya? Nah ini yang ada di rumah saya. Tapi ini posisinya memang di pinggir perkampungan guys. Contohnya ini. Terus dikelilingi pohon bambu. Ini ya. Ini real di pinggir hutan dan berdampingan dengan rumah penduduk, tapi ini juga kok ada rumah sendiri di sini guys. Ya, kok pendel banget ya orangnya di sini. Padahal saya saja ini udah masuk wilayah sini udah mendredek printing. Ya guys ya. Ini seperti biasa ada properti saya ya untuk minum dan ngobrol-ngobrol nanti. Oke lah, kita lanjutkan saja perjalanannya menuju tempat asem tersebut ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ghaib. Allah, Allah. Ini ya, ini ada bekas bakaran penduduk mungkin ya, membakar apa tuh namanya sampah, termasuk menjaga kebersihan lingkungan ya, walaupun letaknya di pinggir hutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana keangkarannya yang ada di pohon asem ini ya. Ini memang letaknya di hutan, jadi jalannya udah menanjak kayak gini. Mereka aja udah ngos-ngosan guys. Duh, ini kayak tragedi kemarin ya, yang kita ekspos di apa tuh namanya, di explore di tengah hutan kemarin tuh ya. Allah Akbar. Ini loh guys, di pohonnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, nih guys ya. Astagfirullahaladzim. Kita akan mengelilingi dulu lah. Kita akan apa tuh namanya, mengelilingi dulu sekeliling dari pohon asem tersebut. Tapi kita akan menjelaskan bagaimana cerita dari masyarakat itu tentang hal-hal mistis yang menyangkut dengan pohon asem tersebut. Ini ya, ya diameternya nggak begitu besar sih, cuma keangkerannya itu sudah menyebar luas di masyarakat sekitar ya. Ini saya menceritakan tentang pohon asem ini sudah perinting banget guys. Allah Akbar. Ceritanya gini loh guys, ini pengalaman saya pribadi ya, karena ini letaknya juga lumayan jauh sih dari rumah saya, tapi saya sudah kenal banget dengan apa tuh namanya, cerita dari pohon asem ini. Dulu tuh ceritanya begini ya, ada anak yang melintas di ini ya, di samping pohon asem itu, dalam arti jalan raya yang bukan jalan raya sih, jalan akses menuju antar kampung itu. Anak kecil itu bermain guys, itu anak kecil beneran. Anak kecil beneran itu apa ya namanya, dia tuh bermain, ditabrak oleh pengendara motor sampai dia tuh terpental mengenai apa tuh namanya,
gapura atau ya gapura lah, gapura menuju kampung tuh ya, kepalanya sampai pecah guys. Terus apa tuh otaknya sampai keluar dan dia tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya dia tuh meninggal guys. Ini ceritanya masih banyak lagi guys, karena ceritanya di sini tuh dihuni oleh sosok apa tuh namanya kuntilanak ya, tapi berbaju merah di sini guys. Allahu Akbar, ini guys posisi letaknya guys. Allahu Akbar. Ini ya lumayan ekstrim juga sih kalau saya ekspor di sini ya. Ini karena ini di hutan tapi ya berdampingan dengan rumah penduduk, tapi warga sekitar tuh juga sering apa tuh namanya mendengar suara orang menangis, terus kayak ada suara-suara yang aneh kayak gedebuk gedebuk gedebuk, tapi kalau didengar tuh emang itu apa namanya titik lokasinya dari sekitar pohon asem ini. Allahu Akbar, ini guys ya. Astagfirullahaladzim. Ya ini saya explore, kalau ada yang wujud atau yang nampak di kamera ya alhamdulillah, itu bonus bagi saya. Tapi kalau wujud langsung di mata ya itu ya musibah, karena ya saya takut banget. Ini guys ya, jalannya ini mungkin akses menuju lahan pertanian warga ya. Allah Akbar, itu ada gubuk yang unik. Nah ini guys, ada gubuk yang unik guys. Ini juga ada cerita lagi guys dari gubuk ini ya, yang saya shoot ini ya. Kita akan itu apa tuh namanya, kita akan ekspor di gubuk ini dari cerita warga ya. Siapa tahu dari cerita gubuk ini kita akan menemukan apa tuh namanya sosok penunggu yang ada di sini. Allah Akbar, ini memang real. Ini tanaman singkong bagi warga sekitar mungkin ya dimanfaatkan lah ya, karena ini hutan ya. Hutan ya guys ya. Ini jauh memandang tuh mang hutan. Nah ini guys ya gubuk di sini. Saya mau mendekati gubuk ini udah grogi guys. Allah Akbar, kok merinding banget rasanya. Saya merasakan kayak kuat banget ini. Perasaan saya kayak gak enak banget ya. Nah ini guys ya. Ini ya gubuk yang di sini ya. Ceritanya warga gini guys. Ada seorang warga yang memang dia tuh mengerjakan lahan pertanian yang ada di sekitar sini. Itu memang digunakan untuk lahan pertanian lah. Dia pulangnya tuh larut malam guys. Lah karena larut malam itu mungkin pergantian hari ya bagi makhluk halus ya, karena dia tuh sudah memasuki waktu mau maghrib. Jadi si bapak petani itu yang mengerjakan itu yang ada di pertanian sini, ada melihat sosok wanita yang ancung-ancung atau gimana ya, berduduk-duduk sambil mendudukkan kepala, tapi anehnya bajunya merah guys. Terus bajunya tuh panjang kayak ancung-ancung di sini guys. Allah Akbar. Bukan di sini duduknya. Aduh, gimana toh mau nyantri? Bukan di sini, tapi di atas sini guys. Ancung-ancung di kayu ini. Kan aneh, tapi menghadapnya ke sana guys. Ke depan sana, bukan ke arah kamera ini ya, tapi arahnya ke sana lah. Bapak itu mau menoleh nggak berani, tetapi dia memberanikan diri, terus menengok sedikit lah, dia langsung tertawa gitu guys. Allah Akbar, saya cerita gini kok semakin merinding guys ya. Apa dia dengar ya? Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullah. Nah ya guys, dengan sekejap mata bapak itu larinya kayak itu gimana, tergesa-gesa. Terus dia, Allah, iya mbak, maaf mbak, tadi kayak ada yang lempar di sini guys. Astagfirullah. Ini ya, ini memang gubuk buatan warga, tapi yang diceritakan tuh memang ada sosok wanita yang ancung-ancung atau gimana ya, duduk tapi di sini. Tadi mas sama nih guys ya, sampai bapak itu dia tuh memberanikan diri, menengok sekejap sepintas gitu ya, langsung dia hilang plas. Wah itu bukan manusia, berarti dia tuh bapak tuh kan ya dalam arti pengalamannya sudah luas ya, memakan dalam arti mengunyah garam tuh udah banyak, jadi pengalamannya tuh udah banyak. Jadi seketika tuh berpikir, oh itu bukan manusia, tapi itu adalah sosok kuntilanak yang berbaju merah. Allah Akbar, saya kok ndredeg banget guys, nggak berani saya ini. Langsung saja ya guys, kita eksplor di itu namanya, di pohon asam itu lah. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah Akbar, kayak ada yang melempar guys tadi guys. Allah Akbar, tapi kok di atas ya,
di sini guys. Allah Akbar, Allah Akbar. Apa ya, permisi Mbak Kunti yang cantik. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini guys ya, ini emang di Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ya kan, marah kan Mbak Kuntinya. Astagfirullah, Allah Akbar. Marah kan, astagfirullah. Allah, ini kok semakin merinding guys, karena nih ya di hutan ya ngeri-ngeri bener nih. Karena posisinya di hutan, saya takutnya tuh ada binatang yang buas ya, jadi mengganggu saya kalau lagi ekspor. Kita langsung menuju pohon asam aja ya guys, kita cerita bagaimana tentang keangkerannya di pohon asam tersebut ya. Tapi kita sebelum bercerita, kita eksplor dulu lah sekeliling pohon asam ini. Memang ini real tanaman pohon jati, dalam arti tanaman manusia ya, bukan jati alam, karena bukan tumbuh sendiri. Ini ditanami manusia ya, mungkin dulu digunakan sebagai lahan pertanian. Jadi karena jatinya udah besar, ditinggalkan oleh warga, terus dia beralih ke tempat lahan yang baru lah. Intinya membuka lahan baru untuk bertani. Ini guys ya. Allah Akbar. Apa tadi kayak ada yang melempar? Baru saya mau menceritakan bau aneh gitu kok langsung ada yang melempar ya guys di sini tadi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini guys ya, ini memang ini guys, saya akan menunjukkan di mana apa tuh namanya, gapuro yang itu tadi saya ceritakan, tempat terpentalnya anak yang bermain di sini ya guys ya. Kayaknya dekat sini lah. Mana tadi? Oh iya ya, ada guys. Duh, dulu ada gapuronya lah guys di sini tuh. Oh kayaknya saya keliru guys, ini jalan yang beda nih. Oh ya saya. Oh ya saya akan mengekspor aja guys. Ini jalannya ya. Tapi bukan ini gapuronya guys. Ya. Saya ingat betul ya. Bukan ini. Ini jalannya ekstrim banget. Ini drojok alias curam ya. Jadi kalau saya nggak hati-hati, karena tadi sore itu kayaknya mau hujan, jadi kayak gerimis-gerimis. Kalau saya nggak ekstra hati-hati ya bisa ini apa namanya, keprosot, dalam arti gelundung sampai ke bawah ya, repot juga. Nanti kalau sampai rumah ya, duh, bisa itu apa namanya, bisa sakit semua nih badan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini guys ya. Assalamualaikum. Oh ya ini ya guys ya. Allah Akbar. Mana ya? Dulu tuh ada gapuronya kok guys. Oh berarti sudah dirubah ya. Oh ya sini guys. Oh ya sini. Ini ada tempat ini guys, kayak bekas gapuro. Ya ini guys. Lah di sini loh guys. Ada anak kecil yang bermain di sini. Terus dia tuh ditabrak oleh pengendara sepeda motor, terus dia tuh terpental di sini ya guys. Nah, pada akhirnya itu kepalanya pecah, terus otaknya keluar dan dia tidak bisa diselamatkan lagi ini ya. Ini posisinya di sini nih. Nah, terus kejadian anehnya guys, setelah anak itu meninggal tuh ya guys, itu apa tuh namanya, banyak warga sekitar tuh mendengar ada rintihan anak menangis tuh di sini guys. Ngeri banget kan guys. Gitu mungkin ya ceritanya seperti itu, anak kecil menangis ya, kesakitan, tolong. Itu persis setelah ada kejadian laka tersebut guys, dalam arti kecelakaan tersebut. Nah jadi warga di sekitar sini itu memang sering mendengar. Ini kan ada rumah guys ya, tapi ini memang jaraknya jauh-jauh ya, karena maklumlah ini termasuk di perkampungan yang terpencil ya, dalam arti penduduknya belum banyak, jadi jarak rumah satu dengan yang lainnya itu sangat jauh sekali. Terus warga sekitar tuh sering mendengar ada anak menangis, terus itu berulang kali guys, sampai beberapa hari gitu guys ya. Allah Akbar.
Ya mungkin itu karena apa ya, gangguan dari si penunggu pohon asem juga bisa menyilaukan mata, dalam arti kayak dia tuh menggelapkan mata seakan-akan si pengendara itu tidak melihat ada anak kecil yang melintas, padahal itu anak kecil orang beneran, bukan anak kecil-kecilan, dalam arti anak kecil dari makhluk halus ya guys ya. Ini guys, lah ini ada pohon bambu ya, mungkin ini juga ada sangkut pautnya karena ini kalau mitos orang Jawa itu kalau pohon bambu tuh identik dengan rumah genderuwo ya. Allah Akbar, Allah Akbar, ini yang bener. Allah, astagfirullahaladzim, kayak ada yang melempar guys, gedebuk tadi apa ya. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ini guys ya, ya, ya Allah Gusti, ini bener real nih. Astagfirullah, ya Allah Gusti, ini ya. Aduh, kok semakin kesini saya semakin redek ya guys ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini ya, ini jauh memandang tumang hutan. Ini jalan bukan jalan setapak lah, jalan akses warga menuju dusun satu ke dusun yang lainnya ya. Ini jalannya belum diperbaiki lah, dalam arti kalau mungkin musim penghujan nih ya nggak bisa dilewati guys, karena mungkin becek dan itu apa namanya, intinya jalan itu berlumpur lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ada cerita lagi guys yang menarik dari pohon asam tersebut ya, yang saya explore tadi itu ya, itu ya ada cerita menarik. Konon ada itu apa namanya ya, ini kan namanya dekat perkampungan ya, ini dekat perkampungan. Jadi kalau mungkin pada musim kemarau itu karena musim kemarau kan suhunya panas ya. Nah, jadi kalau di hutan tuh kan ini suhunya dingin. Nah, ada mungkin anak-anak sedang bermain di sinilah ya, di sekitar sini mungkin bergerombolan lah, entah orang 3 atau 4 lah. Kan pohon asem itu kan berbuah ya guys ya. Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, iya ya Mbah, saya tuh mau eksplor aja Mbah. Astagfirullah, 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 ya ya Mbah. Ini guys ya, Allah Akbar. Cerita di sini tuh sebenarnya sangat banyak guys. Ada orang yang ini memanjat pohon asam ini sampai tengah, dia tuh nggak bisa turun guys, nggak bisa turun tuh karena takut atau gimana, tapi kayak tangannya tuh melekat sama pohon asam ini, dalam arti kayak itu loh, kayak cicak atau mungkin kayak laba-laba ya, atau apa tokek ya. Jadi tangannya tuh kayak lengket, kayak ada lemnya. Oh, ini kok baru cerita ini sudah mual-mual banget nih perut saya. Allah Akbar. Terus warga sekitar tuh juga mendengar ada kereta api, suara kereta api, cung 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 cung. Kan aneh kan guys, posisi ini kan di hutan ya, mana ada kok kereta api, kok ada suara kereta api tuh melintas di sekitar sini tuh, cung 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 gitu guys. Itu entah kereta api beneran atau kereta api gaib nggak tahu, tapi intinya di sini nggak ada rel kereta apinya di dunia nyata. Itu cerita dari pemuda ya lah, yang intinya sedang nongkrong-nongkrong itu di dekat tadi ya sana, yang tempat kejadian laka itu, dalam kecelakaan itu emang nongkrong di situ, mungkin gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, terus diganggu dengan suara apa tuh namanya, kayak kereta melintas. Terus ada lagi cerita dari warga itu, di sekitar sini tuh ada yang melihat bola apinya guys. Astagfirullahaladzim, walaupun ini pohon asamnya kecil, tapi apa tuh namanya, gangguannya sangat luar biasa. Ada bola api kayak itu terbang ya, kalau orang Jawa namanya apa tuh namanya, banaspati lah, seperti itu ya. Ya Gusti, astagfirullah. Terus ada lagi guys ceritanya, orang melintas tuh ya di jalan yang tadi di sini ya, di situ tuh ya, yang saya dari awali saya mau mengeksplor tuh ya, ada orang melintas, itu orang beneran lah. Dia kan naik sepeda motor pada malam hari setelah habis maghrib, setelah hujan ya kayaknya itu ceritanya. Itu melintas sendirian guys. Terus dia tuh dicegat atau apa ya, di awe-awe, atau dalam arti kayak perempuan yang berdiri diam di pinggir jalan tuh ya, kayak membawa payung tapi bajunya merah. Mas, nunut dong, atau
numpang dong. Nah, ya mungkin karena pikirannya Mas itu baik lah, ini manusia, dalam arti kok kasihan banget hujan-hujan di sini. Lah iya, mau kemana Mbak? Saya mau ke desa sebelah itu. Nah, karena iktikat baik ya, jadi Masnya itu memboncengkan si wanita tersebut. Jadi ya Allah, kok ngeri ya mau ngomongnya. Jadi setelah perjalanan mungkin 2 menit lah, 2 menit perjalanan itu, iya Mbak, gonceng aja. Nah, terus setelah 2 menitku ada suara ketawa yang hihihi, hihihi. Anehnya guys, seketika itu dia langsung kayak menghilang pelas, langsung kayak terbang serap gitu guys. Nah, mungkin itu gangguannya dari si sosok itu ya, kuntilanak berbaju merah ya. Oke lah guys, daripada kita berlama-lama, kita langsung cerita-cerita aja ya. Nah, tadi kita sudah eksplor bagaimana kondisi di sekitar pohon asem ini, kondisinya. Terus nanti kita akan duduk-duduk di sini ya guys ya. Di sini kita akan cerita bagaimana keangkerannya dari pohon tersebut. Oke guys, kita duduk-duduk dulu di sini ya, di bawah pohon asem ini. Ini ya, yang ceritanya dari warga itu, dari pohon asem ini banyak cerita mistisnya ya. Seperti tadi yang saya ekspor, ada anak kecil yang masih berusia SD ya, itu ditabrak atau ditendang oleh pengendara motor. Dia terpental sampai ke gapura, masuk ke dusun ya, ke dusun itu. Dalam arti dia itu terpental, kepalanya sampai kena pinggiran gapuro. Yang tadi saya explore tuh gapuronya emang dulu ada, tapi sekarang tuh sudah digempur atau sudah dirobohkan. Tapi tadi terlihat kan ada itu namanya bekas pondasinya. Nah, dia tuh kronologinya tuh terpental di gapuro itu ya. Terus kepalanya pecah, terus itu otaknya keluar, terus dibawa ke bidan setempat, dalam arti yang terdekat di area penduduk di sini ya. Tapi sampai di bidan itu darahnya sudah keluar terus ya. Nah, mungkin karena pendarahan yang sangat besar itu, kekurangan dalam arti hidrasi, kekurangan darah ya, dia tuh ya innalillahi ya, dalam arti meninggal di tempat bidan tersebut. Tapi di apa tuh namanya, di gapura tadi kan ada bekas darah yang masih menempel. Mungkin ya kesempatan lah bagi para penunggu di sini ya. Karena ceritanya kalau ada kan sosok jin itu atau makhluk halus yang suka menyesep darah, ada yang menyesep bunga, dan ada yang menyesep dari tulang hewan, ada juga seperti itulah intinya. Nah, dari cerita warga itu setelah kejadian kecelakaan itu guys, setiap malam tuh ada suara kayak suara menangis, tolong, 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 itu ya. Lah terus ditelisik, dalam arti di gimana ya, diikuti suara-suara itu. Lah letaknya tuh dia di gapura itu, tempat kejadian kecelakaan ya. Mengerikan sekali kan guys, kasihan banget ya itu. Saya ingat betul tuh cerita itu, dan saya masih melekat di otak saya sampai sekarang ini. Itu berangsur sampai beberapa hari. Nah, mungkin ya saya nggak mau berpikir negatif ya, mungkin ya bisa jadi penunggu yang di sini, atau dalam arti merubah, atau dalam arti mengganggu dari warga sekitar. Kalau di sini tempat kejadian kecelakaan itu, jadi digunakan kesempatan bagi makhluk halus itu untuk mengganggu warga sekitar dengan suara-suara tolong, tolong ya. Kalau orang mati ya urusannya udah sama yang di atas ya guys. Kalau itu saya nggak tahu ya, intinya ada suara-suara seperti itu sampai beberapa hari. Terus di sini guys, di Asem sini ya, ini kan di sekitar sini kan apa namanya tuh, hutan kan. Kalau musim kemarau kan ya tuh pohon apa tuh namanya, alang-alang atau sukut rumput liar lah intinya itu kan udah mati kan, karena kondisi cuaca juga sangat ekstrim ya, kayak gini ya. Ini jadi mungkin mati, jadi sebagai tempat berteduh bagi warga sekitar yang di sini guys, yang di sekitar tadi yang saya eksplor tadi ya. Itu mungkin ya sebagai tempat berteduh, karena mungkin cuaca panas, berteduh aja lah di bawah pohon asem itu, mungkin udaranya lebih dingin kan, seperti itu. Nah, itu kan anak-anak sih. Nah, namanya anak-anak kan ya, namanya anak-anak sih karena mungkin nggak tahu tentang keusilannya seperti apa ya. Intinya dia bermain di sini, dia memanjat pohon asem ini guys ya. Ini bermain, dan mungkin pada mungkin
bertepatan dengan waktu itu pohon asem ini berbuah, jadi kan bisa dimanfaatkan juga kan, dimakan atau dibuat wedang juga bisa ya. Nah, jadi dia memanjat pohon ini guys, di belakang saya persis ini guys, itu memanjat sampai atas. Nah, anehnya sampai atas tuh dia mau turun nggak bisa, kayak tangan tuh melekat sama pohon asem dek gitu, kayak ada lem mungkin ya, mungkin ya karena eh, gangguan dari penunggu mbah di sini juga bisa, jadi dia tuh kayak direkatkan sama pohon ini sampai dia tuh jadi gini nggak bisa turun, sampai dia tuh menangis, tolong 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 tolong. Lah teman-temannya kan bingung panik, nah terus mau manggil orang tuanya kan, mungkin langsung dia tuh berbondong-bondong ke sini, terus dia menyelamatkan si bocah tersebut. Alhamdulillah ya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti bocah itu bisa turun dengan selamat dan akhirnya dia bisa berkumpul dengan keluarganya lagi ya. Terus ada lagi guys ya cerita dari itu teman, ini teman saya juga ya, kan masih muda kan, dia tuh ya namanya anak muda kan, begadang tuh wajar lah ya, nyanyi-nyanyi gitar-gitaran kan gitu toh ya. Dia tadi di dekat gapura mau ke lorong atau kampung itu, dia tuh nyanyi-nyanyi bergerombol, mungkin orang 5 atau 4 lah kayak ceritanya seperti itu. Nah, saking asiknya nyanyi-nyanyi larut malam. Oh ya guys, saya sampai lupa ya, saya ini mau menunjukkan jam berapa tadi. Ini saya kayak keingat tadi kok, saya belum menunjukkan waktu kan gitu ya, karena ngomong asik tentang anak muda tersebut. Nah, ini kita akan menunjukkan waktu dulu. Oke Google, sekarang jam berapa? Duh, kok nggak nyantol ya guys ya, apa nih paketannya habis ya? Oke Google, sekarang jam berapa? Sekarang pukul 0.53. Maaf guys, tadi itu namanya volumenya saya kecilin dari rumah, maaf ya. Sekarang 0.53 ya, ini real. Jadi jam 1 loh, ini jam saya juga menunjukkan sudah jam 1 kurang 7 menit lah, intinya seperti itu ya. Tadi sampai mana tadi ya? Oh ya, ada sekelompok anak muda lah, intinya teman anak muda itu kan nyanyi gitar-gitar gitu kan. Dia tuh gini guys. Nah, sampai asiknya nyanyi tuh mungkin sampai lupa waktu ya, lupa waktu sampai hampir jam 2 atau jam berapa. Jadi itu gak diganggu dengan suara kereta api melintas, gitu ya guys ya. Nah, kereta api itu mana tadi senter saya ya. Nah, kereta api itu melintasnya ya di sekitar Asem ini guys. Nah, ini ya di Asem ini suaranya tuh persis di sekitar Asem ini ada suara kereta api, kan aneh kan, padahal di sekitar Asem ini nggak ada rel kereta api dalam kehidupan nyata ya, tapi anehnya kok malam hari itu ada suara kereta api jeng 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 melintas kencang banget. Nah, seketika itu pemuda tuh lari terbirit-birit sampai kocar kacir lah. Terus ada cerita lucunya gini, sampai gitarnya dilempar nih gitu ya sampai ke belakang ya, karena refleks kan, mungkin bukan karena ingin memukul suara kereta tuh, enggak, sampai ketakutan dilempar belah gitu sampai dia tuh lupa sama gitarnya. Ya alhamdulillah paginya ya gitarnya ya rusak ya, karena itu tadi kena batu kan, jadi rusak lecet-lecet gitulah. Nah, terus ada lagi guys ceritanya, terus ada itu, oh astagfirullahaladzim, ada yang melempar guys di sini guys, tadi kayak ada melintas. Allah ya Karim, Allah ya Karim, ya mudah-mudahan tidak mengganggu keselamatan saya guys ya. Ini ekstrim banget soalnya ini ya, di hutan soalnya ya, walaupun di pinggir lingkungan penduduk, kalau malam kan mereka sudah pada ngorok ya, jadi kan nggak tahu kalau saya tiba-tiba semaput atau pingsan kan ya ngeri juga ya. Ya intinya seperti itu, saya harus ekstra hati-hati. Oh iyalah, kita minum dulu aja guys ya, sampai kering nih tenggorokan dari tadi ngomong terus menceritakan dulu ya. Nah, mana ya makanan saya? Tidak lupa ya guys, saya selalu membawa cemilan lah tentunya untuk menjaga kesehatan ya, agar perut itu tidak terlalu kosong pada malam hari. Intinya untuk menjaga kesehatan agar saya tidak terkena penyakit masuk angin ya, karena ini ya nggak lumrah guys,
teman-teman atau mungkin manusia itu udah tidur, saya malah kelayapan kayak kelelawar ya, mungkin bisa dinamakan golongan nocturno atau nocturnal ya, termasuk manusia malam bisa juga kalau orang mengira saya seperti itu ya. Ngeri guys ya, intinya gangguan-gangguan lah. Terus ya intinya saya tuh di tempat ini ya, intinya sering diganggu dengan suara-suara gangguan atau lemparan-lemparan tadi lah. Intinya ya mungkin gendru lah ya, karena gendru kan suka usil seperti itu kan ya. Kalau mbah gendrunya yang saya bahas di sini mau eksis di kamera ini ya, ya makasih banget, saya pabrikan jadi artis ntar ya. Tapi jangan nongol di mata saya, semaput saya nanti kalau di sini sendirian. Siapa yang nolong ya? Kondisinya di tengah hutan lagi. Kok seret ya guys ya? Apa ya guys? Kelihatan nggak? Tadi kayak ada suara melintas di sini. Cak 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 cak. Di sini loh. Tepat di belakang saya. Entah itu suara hewan atau dedemit saya nggak tahu ya, tapi saya mendengar persis cek cek cek. Merinding saya. Mungkin apa kereta itu ya? Kok saya kok merinding di sini? Cek 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 cek, cek gitu loh guys. Bener. Tapi kalau kerekam di kamera ya bersyukur banget sih. Bener tadi saya mendengar cek 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 cek, cek gitu. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai Allah ya Karim. Apalagi ya Allah. Kok kayak ada yang melempar sih dari atas loh. Atau mbahnya marah atau ngamuk ya? Pek gitu loh. Baru mau ngomong lagi. Ya Allah sih. Ya mudah-mudahan ya nggak mbahnya lah. Intinya saya mau berpikir positif aja lah. Mengalahkan rasa takut itu daripada saya ketakutan terus panik, nanti saya itu bisa pingsan juga ya di sini ya. Oh ya tadi sampai itu ya. Allah ya Karim, kayak ada suara melintas guys di belakang saya. Kerak kerak tadi, atau apa itu suara mbahnya ya, saya nggak tahu ya. Ini ya seperti itu, kayak orang melangkah flak 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 tuh. Ini kok semakin merinding banget guys. Oh ya tadi cerita sampai mana ya? Itu ya. Oh ya sampai itu dilempar gitarnya ya. Terus ada cerita, oh ya sampai kereta api. Nah terus dia tuh langsung ya kayak dicari dari mana arah tadi. Oh di sekitar asam itu. Nah, angker di pohon asam yang angker itu kan seperti kan. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi pohon asam ini kalau warga sekitar tuh ya diangkerkan juga dari ceritanya ya. Intinya sangat angker lah dengan kejahilannya atau eh, mungkin wujud dengan sosok-sosoknya atau suara-suaranya tadi. Terus ada lagi guys, cerita dari ya ini masih anak muda-muda kan, namanya anak muda tuh kan biasalah sukanya begadang kan, dia nyanyi-nyanyi lagi ya, mungkin karena mungkin ya belum kapok ya. Allah ya Karim, kayak ada yang ini loh guys, melempar nih pohonnya, kok goyang ya guys ya, kelihatan nggak sih? Ini tuh tadi goyang serak tuh, kayak ada yang mencotak dari sini, kayaknya kayak sosok hitam tadi, saya kayak melihatnya tuh serap gitu. Allah ya Karim, astagfirullah, Allah Akbar. Iya guys, ini bener nih, ini kayak suara-suara terus sih, lemparan-lemparan kayak ngerutuki terus saya nih. Oh ya tadi sampai itu ya, suara kereta api, terus sudah ya tadi, terus ada anak apa namanya, kayak sekelompok apa muda itu, kayak ada bola api terbang besar guys, kayak
Ya mungkin kalau di digambarkan di dunia nyata itu dalam arti pandangan itu ya sebaskom lah, besar tapi banget, api itu menyala menyala tapi bulat, terbang wus 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 wus. Nah hilangnya guys diamati, ya namanya orang banyak ya teman, mungkin para orang 5 atau 6 kan berani kan, ya kebetulan mereka tuh melihat semua, wah ada bola api, tapi nggak berani berteriak guys. Karena apa, mitosnya kalau bola api itu kalau ada yang melihat terus dia melihat, oh bola api, bola api itu mengejar guys, mengejar yang berteriak itu, mengejar terus. Nah anehnya guys, dia tuh, oh, bola api. Nah, karena menahan rasa takut kan, bola api itu hilangnya di pucuk pohon asam ini guys. Mengerikan kan, itu entah jimat atau apa saya nggak tahu. Kalau mungkin bola api itu kan mitosnya kalau sampai mengejar orang tuh kena manusia, dalam arti ya mengejar sampai terkena manusia tuh, manusia itu bisa meninggal guys, ceritanya seperti itu ya. Itu kan cerita, tapi kan realitanya saya juga nggak tahu ya. Terus apa tuh namanya, ada tadi ceritanya dari orang yang melintas setelah habis maghrib ya. Ini ya tadi di belakang pohon sama asam ini kan ada jalan menuju antar dusun ya, mungkin orang dusun A ke dusun B. Nah mungkin ini jalan alternatif yang terdekat kan. Jadi dia tuh habis maghrib karena posisinya habis hujan jadi masih gerimis-gerimis, ada sosok wanita itu memakai payung gini guys, berdiam di pinggir jalan. Nah mungkin pikirannya si pemuda atau bapak itu berpikir baik, loh kok ada orang berdiri situ. Lah kebetulan dia tuh bilang, mas ikut dong kan, dengan nada lembut sekali guys. Saking kelembutannya suaranya tuh menyentuh hati si bapak itu, mungkin sudah, mungkin energi baiknya langsung menyentuh. Oh, ada apa mbak kan gitu ya. Ya namanya laki-laki kalau melihat cewek ya pasti gatel kan, ya semua orang lah ya, mungkin saya enggak lah, karena ya mungkin nggak ketahuan seperti itu ya. Ya intinya kan dia tuh wah ada cewek kan cantik kok baju merah rambutnya panjang, intinya tuh sangat seksi sekali kan. Dia tuh putih bersih kan gitu, mungkin mungkin ya tertarik lah. Oh ya mbak mau kemana? Mau ikut, ikut dong mas, bonceng dong sebentar sampai ke dusun A. Mas mau ke sana kan? Iya mbak kan, seperti itu. Wah digoncengin cici. Nah mungkin si cowok itu seneng kan, wah nah, asik nih dapat goncangan cewek lah. Dalam perjalanan 2 menit guys, seketika tuh ada suara tertawa hihihi gitu kan. Jadi kaget serentak melihat, masya Allah dengan suara terbiru itu, dengan suara yang sangat kaget tuh, cewek tuh langsung terbang sut hihihi. Langsung di gas kenceng banget. Wah mungkin sampai lupa daratan lah, sampai mungkin mau numbuk menabrak apa kita nggak tahu, intinya ada ceritanya seperti itu. Nah karena ceritanya sangat mengerikan seperti itu ya guys, nah kita akan cobalah ini, kita duduk dulu di sini berapa jam lah, kita tunggu apakah simbah di penunggu di sini atau si mbak penunggu di sini mau eksistensi ya, mau menunjukkan wujudnya di kamera ya. Beruntung banget, kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi saya sudah mencoba untuk mengekspor, untuk membuktikan dari si penunggu di sini. Jadi saya ya tidak ya berharap banyak sih, berharap banyaknya itu apa ya, syukur kalau mau menunjukkan eksistensinya di kamera ya, alhamdulillah nanti bisa jadi artis lah, intinya seperti itu ya, bonus lah bagi saya. Tapi kalau wujud di mata ya ampun deh, ampun banget, bisa saya terkencing-kencing lari ini, karena ya jauh dari rumah saya kebetulan kan. Lah kita duduk dulu di sinilah berapa jam ya.
Oke guys, nah karena saya sudah menunggu di sini hampir 2 jam lah, intinya 1 jam lebih ya, 1 jam 40 menit, 1 jam setengah lebih lah intinya. Dan saya merasa tenang-tenang aja ya. Mungkin eh, perasaan saya mungkin sudah tertata. Jadi ya yang saya alami di sini hampir 2 jam ini, di sini tidak terjadi eksistensi yang wujud lah, dalam arti mau menampakkan dirinya. Ya saya tadi kayak mendengar kayak ada yang melempar-lempar aja tuh ya, seperti kemarin-kemarin. Jadi saya langsung eksplor aja lah sekeliling lagi ya guys, siapa tahu karena saya eksplor nanti ada mbak-mbak cantik atau mbah-mbah yang mau menunjukkan eksistensinya di dalam kamera ya. Oke lah guys, kita langsung aja ya, karena saya udah lama tunggu di sini. Sepertinya ya juga biasa-biasa saja lah ya. Oke, lanjut aja. Oke guys, kita langsung explore saja di sekitar pohon asem ini ya. Karena tadi saya sudah duduk-duduk dulu di sini hampir 2 jam lah intinya ya. Tidak terjadi reaksi apa-apa, intinya ya ada sih reaksi seperti kayak orang suara melangkah-langkah, terus apa tuh namanya, kayak lempar-lemparan mengkerutuki saya ya, seperti biasa. Ini properti saya mau saya bawa ya, karena ini apa tuh namanya, waktunya kayaknya udah pagi guys ya, saya nggak tahu ini ya, udah jam 2.48, dalam arti hampir jam 3 ya, karena mau pagi. Jadi kita explore sekelilingnya sini dulu aja ya, siapa tahu ada mbak-mbak cantik atau mbah-mbah yang mau eksistensi di sini ya, dalam arti tertangkap di kamera saya. Ini ya pohon asemnya, diameternya juga nggak begitu besar sih, cuma ya angkernya cerita dari warga tuh ya lumayan banget. Coba kita ekspor saja di gubuk tadi ya. Saya kok kayak penasaran, ada yang melempar genteng tadi apa nggak tahu. Ininya saya tuh merasa kayak tertarik ke situ lagi. Siapa tahu kalau saya datang kedua kali lagi, mbak cantiknya tuh tertangkap oleh kamera di sini ya guys ya. Ya mudah-mudahan lah ininya juga nggak sampai saya semaput atau pingsan ya, karena saya berharap itu munculnya di kamera saja, jangan sampai di depan mata langsung pak bedunduk gitu kan ya, ngagetin saya, bisa jantungan terus kalau kayak gini terus. Allah ya karim, karena ini sudah pagi ya guys ya, hampir jam 3. Nanti kita explore sebentar saja ya. Saya harus menjaga kesehatan ya, karena nggak baik terlalu larut terus ya. Jadi kalau mungkin saya rasa sudah cukup ya, nanti kita pulang aja ya guys ya. Tapi suara apa kok, suara sih, aura mistisnya tuh, wah astagfirullah, mau masuk ke gubuk ini guys, mendekati gubuk ini guys ya, itu sudah kental banget rasanya, kayak merinding, karena saya teringat cerita tadi ada mbak-mbak cantik yang ancung-ancung di sini ya. Aduh ya Allah karim, ini ya, ini juga anginnya juga semakin kencang karena ini sudah mau pagi ya. Karena cuaca di sini tuh nggak menentu ya. Allah ya karim, Allah ya karim. Oke lah, kita mendekat sini aja lah. Assalamualaikum, permisi mbah atau mbak yang mungkin nongkrong di sini. Saya hanya explore sebentar aja lah ya. Di sini loh guys, dia anjung-anjung di sini, cerita dari mbah atau bapak yang menggarap ladang di sekitar sini. Aduh, tapi menghadapnya ke sana, tidak menghadap ke mbahnya ya. Ini ya, Allah ya karim, Allah ya karim. Oke lah guys, kayaknya cukup ya, kita explore di sekelilingnya pohon asem lagi. Allah, astagfirullahaladzim, kayak mau dilerekin guys itu gentengnya. Iya ya mbak atau mbah, saya pamit mbah, saya hanya ekspor tadi di sini loh guys, kayak mau melerek nih genteng ini, kayak kedengarannya. Ya Allah, merinding banget nih kalau lama-lama ya. Waduh, kabur beneran nih, astagfirullah. Ya Allah karim, ini memang real ini di dalam hutan ya, real di dalam hutan ya. Jadi ini memang mengerikan banget. Dalam arti mengerikan tuh apa, kalau
Ya karena kan saya juga mendengar kalau masih ada macan di sini, tapi itu entah macan beneran atau macan-macanan, tapi kan saya nggak tahu. Kalau tuh macan beneran ya nyaplok saya. Ya kalau bukan macan beneran ya ya menakutkan lah, intinya seperti itulah. Oke lah, kita explore ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tadi sudah apa tuh namanya? Sudah diganggu di gubuk tadi guys. Ini ngomong juga terbata-bata ya. Aduh ya Allah, karena ini juga waktunya sudah mungkin mungkin mau pagi ya. Aduh, ini suhunya, cuaca, anginnya juga sudah semakin menusuk di dalam dada saya, dalam arti sudah dingin banget. Aduh, aduh ya Allah. Ini ya, mudah-mudahan mbaknya itu tertangkap kamera lah, atau mbahnya di sini ya, penunggu di sini. Mudah-mudahan, saya tuh sangat berharap banyak ya. Allah ya Karim, Allah ya Karim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ini harus ekstra hati-hati guys, karena jalannya curam banget. Terus posisinya juga apa tuh namanya, tadi kayaknya mau hujan, jadi saya harus hati-hati nanti kalau terperosok ya. Duh, gawat nih, sakit nih di badan. Pelan-pelan aja ya guys ya. Saya takutnya kalau ya sebenarnya mau lari, tapi kan posisinya seperti ini kan, mau lari ya gimana lagi. Duh, kalau lari nggak bisa kontrol ya kejelungup saya. Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Astagfirullah, astagfirullah. Aduh, ini ya guys ya, ini pas persis nih pohon asamnya tadi. Mana aja kok saya sampai bingung. Oh ya di sana ya. Oh ya di sana. Aduh, kayak oh ya di sana guys, pohon asamnya kelihatan guys. Aduh, ya semoga lah ada yang tertangkap kamera lah. Saya sangat berharap banyak sekali ya. Aduh, bismillah, 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 bismillah. Aduh, mengeri guys, ternyata orang explore itu. Aduh, harus kuat mental dan kuat segala-galanya lah, intinya seperti itu ya. Aduh, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Ya nih guys ya, saya explore di sini. Siapa tahu mbah yang mendiami di sini mau tertangkap kamera ya. Mudah-mudahan banget lah. Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Assalamualaikum mbah. Ini pohon secang ya. Ini manfaatnya juga banyak, bisa digunakan untuk orang yang demam. Kayunya direbus terus bisa digunakan untuk mengobati demam ya. Itu pohon secang. Kalau kita bisa memahami tumbuhan di alam tuh banyak sekali manfaatnya. Jadi apa ya namanya, Tuhan tuh sudah menyediakan berbagai macam obat yang ada di sekeliling kita lah, intinya kalau kita mau berpikir ya, mau meneliti tentang kegunaan tumbuhan-tumbuhan. Ini mau mendekati pohon bambu guys, kok merinding banget rasanya. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Permisi mbah, permisi, kula nuwun. Ini mau ngomong kula nuwun tuh udah ndredeg. Terus rasanya yang saya rasakan di dada tuh kayak udah sesek, terus perut rasanya kayak mau mual. Saya nggak tahu tuh, karena mungkin benturan apa dari makhluk gaib, tapi ya saya berpikir logis saja lah, mungkin ya karena suhu dingin, jadi kondisi saya mungkin juga kurang fit, jadi ya pertanda masuk angin lah gitu aja ya. Jadi kita berpikir positif aja, jadi nggak usah berpikir aneh-aneh lah, intinya ya makhluk gaib tuh pasti ada, cuma kan kita harus berpikir positif aja. Allah ya Karim. Ini ya, ini rumpuman pohon bambu atau serumpun pohon bambu lah, intinya segerombolan pohon bambu yang konon ceritanya kalau warga sekitar itu di sini tuh tempatnya genderuwo ya, atau rumahnya para genderuwo, memang suka dengan pohon bambu sebagai tempat bermukim ya. Ini memang posisinya jauh dari pemukiman banget ini ya, emang ya jauh, tapi nang dalam arti jauhnya tuh
jarak rumah tuh jauh sekali, jadi yang ngeri kalau mau minta tolong tolong tuh ya mereka sudah mungkin ya suara-suara dari pohon itu mungkin ya berpikirnya mungkin itu makhluk gaib lah. Padahal beneran kalau mungkin saya minta tolong, tapi mungkin kan karena sudah terkenal keangkerannya, warga itu mengiranya itu paling suara dari pohon itulah, intinya seperti itu. Jadi saya juga harus ekstra hati-hati guys ya. Allah ya Karim, apalagi posisi sendirian seperti ini harus menjaga sikap mental, menata dengan bagus agar saya tuh selamat sampai di rumah guys ya. Intinya seperti itu yang saya harapkan ya. Saya harus menjaga mental saya karena warga saya juga menunggu di rumah ya. Ya Allah, aduh ya, semogalah mbaknya yang mungkin karena saya nggak bisa melihat ya, ada yang nangkring di sini. Mbak, kalau eksis di sini aja mbak, di kamera aja ya mbak ya. Kalau mungkin nangkring ya alhamdulillah lah, dapat bonus itu. Intinya saya publik jadi akan artis mungkin ya, si mbak cantiknya mungkin ya. Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Oke lah guys ya, karena ini sudah pagi, saya akan pulang saja ya guys ya. Ya seperti tadi lah ya yang saya rasakan gangguan-gangguannya. Jadi karena ini waktunya sudah pagi, kita pulang aja ya guys ya. Alhamdulillah saya sampai di titik ini ya, walaupun ada rasa takut bener banget, tapi alhamdulillah saya masih diberi keselamatan dan kita pulang aja ya guys ya karena sudah pagi. Oke. Oke guys, kita langsung pulang aja karena ini waktunya sudah jam pagi, hampir jam 3. Ya alhamdulillah saya masih selamat seperti ini ya, walaupun saya ada rasa takutnya. Ini karena cuacanya sudah dingin banget nih rasanya ini. Kita langsung pulang aja ya guys, tapi jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, like dan subscribe-nya, dan share sebanyak-banyak mungkin agar channel dari Dakocan Explore Misteri itu selalu berkembang dengan baik dan banyak manfaatnya bagi para penggemar Dakocan Explore Misteri. Kita tunggu aja ya guys video-video selanjutnya, explore selanjutnya. Semoga explore dari Mas Dakocan Explore Misteri itu banyak manfaat atau banyak yang dapat diambil hikmahnya. Karena merawan rasa takut itu nggak semudah itu. Oke lah guys, kita langsung pulang aja. Salam dari Dakocan Explore Misteri, nggak mistik, nggak asik ternyata.